Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan cara menyelesaikan program linear dengan metode 2 simplex. Perkenalkan, nama saya Firman Pikirzai. Nah, langsung saja kita masuk pada contoh soal. Ada contoh soal minimumkan Z sama dengan 4x1 ditambah 5x2 terhadap X1 ditambah 2x2 lebih dari 12. 5x1 ditambah 2x2 lebih dari atau sama dengan 30. 6x1 ditambah 5x2 lebih dari atau sama dengan 60. Dan x1, x2 lebih dari 0. Nah, jadi inilah ciri khas dari soal metode dual simplex ini. Dia memiliki 3 fungsi kendala. Berbeda dengan soal yang berbentuk simplex, dia hanya memiliki 2 fungsi kendala. Kalau dual simplex, dia memiliki 3 fungsi kendala. Oke, kita akan langsung saja mencoba mengerjakan soal ini. Nah, pertama ini fungsi kendalanya. Ya. Nah, fungsi kendala ini, kedua ruas kita kalikan negatif. Sehingga berubah menjadi seperti ini. Nah, ini. Negatif X1. Dikurang 2x2. Nah, karena dikali negatif, maka tanda pertidaksamaan lebih dari atau sama dengan ini berubah menjadi kurang dari atau sama dengan min 12. Begitu seterusnya ini. Ini juga begini. 5x1 negatif 5x1 dikurang 2x2 kurang dari atau sama dengan negatif 30. Dan begitu seterusnya. Nah, setelah kita membuat fungsi kendala, maka kita buat fungsi simplex. Nah, perhatikan, ini kan tandanya kurang dari. Maka kita tambahkan select variable. Nah, menjadi seperti ini. Nah, inilah fungsi simplexnya ini. Pertama, negatif x1 dikurang 2x2 ditambah s1. Nah, pada persamaan kedua ditambah s2. Pada persamaan ketiga ditambah s3. Nah, kita telah memperoleh fungsi simplex. Sekarang fungsi tujuannya, nah kita tambahkan variabel select variable tadi dengan memberikan koefisien 0. Nah, ini. S1 koefisiennya 0, S2 koefisiennya 0, dan S3 koefisiennya 0. Kemudian pada fungsi tujuan ini, kita nolkan ruas kanan. Sehingga menjadi seperti ini. Nah, ini ya. Nah, ini. Ini kita pindah ruaskan yang 4x1 ini kita pindah ruaskan ke kiri. Sehingga menjadi negatif 4x1. Begitu juga ini kita pindahkan ke kiri menjadi 5x2. Begitu juga ini. Nah, ini kan kalau kita pindahkan tidak berpengaruh. Jadi tetap 0 nilainya. Sehingga sama dengan 0. Nah, sekarang fungsi simplex setelah kita dapatkan dan fungsi tujuan juga sudah kita nolkan ruas kanannya, maka kita bentuklah tabel awal simplex. Ya. Nah, inilah tabel awal simplex itu. Yang baris atas ini berisi X1, X2, S1, S2, S3, dan nilai kanan. Kemudian yang kolom pertama ini berisi variabel Z dan select variable tadi yang S1, S2, dan S3. Lalu bagaimana mengisi ini nilai-nilai di dalam? Nah, perhatikan bahwa X1 nilai min 4 diperoleh dari atas ini. Baru X2 min 5 diperoleh dari sini. Begitu seterusnya. Begitu juga dengan ini. X1 ini nilai min 1 diperoleh dari sini. Ini dari sini. Yang min 2 diperoleh dari sini. Nah, begitu seterusnya. Nah, setelah kita mendapatkan tabel awal simplex. Kalau pada soal simplex, langkah pertama yang kita tentukan adalah menentukan kolom pivot. Tetapi pada dual simplex ini, yang pertama kita tentukan adalah baris pivot. Baris pivot. Caranya kita lihat nilai paling kanan. Nah, dari nilai paling kanan ini, nah perhatikan dulu, karena pada kasus minimisasi, maka pada nilai kanan ini tidak boleh ada yang bernilai negatif nanti. Semua harus bernilai positif. Ketika nanti semua sudah bernilai positif, maka tabelnya sudah optimum. Nah, sekarang kita akan menentukan baris pivot. Nah, kita lihat mana yang paling negatif antara min 12
min 30 dan min 60. Ya jelas, yang paling negatif adalah min 60, maka baris S3 ini adalah baris pivot. Ya. Kemudian kita menentukan kolom pivot dengan cara kita perhatikan baris Z, ya, baris Z ini min 4, min 5, 0 dan seterusnya. Lalu kita bagi pada setiap elemen baris pivot. Ini min 4 bagi min 6, hasilnya 4/6. 5 bagi 5 hasilnya 1. Negatif 5 bagi negatif 5 hasilnya 1. Ini 0 bagi 0 dan 0. Dan begitu seterusnya. Nah, yang paling kecil itulah yang merupakan kolom pivot. Dan ternyata yang paling kecil itu adalah ini. Min 4 dibagi min 6. Hasilnya 4/6. Sehingga kolom X1 ini adalah kolom pivot. Nah, X1 ini merupakan kolom pivot. X1 ini nanti merupakan variabel masuk. S3 variabel keluar. Artinya, X1 ini masuk menggantikan baris S3. Dan setiap elemen-elemen nanti, elemen dari elemen S3 ini menjadi elemen X1. Dengan catatan, elemen-elemen dari S3 ini kita bagi dengan elemen pivot yaitu min 6. Nah, berarti nanti ini X1 ini dipindahkan ke sini menjadi X1. Lalu nilai ini min 6 dibagi elemen pivot yaitu 6. Min 6. Berarti min 6 dibagi 6. Min 5 dibagi min 6. 0 dibagi min 6. Dan seterusnya. Nah, kita perolehlah hasil dari X1 yang baru ini. Yaitu 1, 5/6, 0, 0, 1/6, dan 10. Kemudian setelah itu kita juga akan memperoleh nilai Z yang baru, nilai S1 yang baru, nilai S2 yang baru. Caranya bagaimana? Nah, sama seperti pada metode dual simplex, pada metode simplex. Rumusnya adalah untuk mencari Z yang baru itu Z lama dikurang X1 yang baru dikali elemen yang bersesuaian. Jadi elemen yang bersesuaian itu maksudnya ini. Pada baris Z, elemen yang bersesuaian ini min 4. Pada baris S1 nanti, elemen yang bersesuaian adalah negatif 1. Pada baris S2 nanti, elemen yang bersesuaian adalah negatif 5. Nah, kemudian, ini, perhatikan. Untuk mendapatkan Z yang baru itu Z lama dikurang X1 yang baru dikali elemen yang bersesuaian. Berarti min 4 dikurang 1 dikali min 4. Berarti min 4 ditambah 4. Hasilnya 0. Kemudian, min 5 dikurang 5/6 dikali min 4. Hasilnya negatif 5/3. Begitu seterusnya. Nah, dengan menggunakan cara yang sama, kita akan memperoleh S1 yang baru, S2 yang baru juga. Nah, inilah hasilnya. Kita memperoleh tabel iterasi yang pertama. Z-nya ini nilainya. S1 ini nilainya. S2 ini nilainya. Ya, dan X1 ini nilainya. Kenapa saya kasih tanda berwarna merah? Ini tadi artinya bahwa X1 ini tadi merupakan variabel masuk. Menggantikan tadi S3. Sekarang kita perhatikan nilai kanan. Apakah masih ada yang bernilai negatif atau tidak? Ternyata masih ada yang bernilai negatif. Maka masih kita lakukan langkah berikutnya, yaitu kita tentukan lagi baris pivot. Maka baris pivotnya adalah yang paling negatif, yaitu yang min 2. Ya. Nah, ini dia ya. Ini dia tabel tadi. Kita perhatikan bahwa di tabel di kolom nilai kanan masih ada yang bernilai negatif. Maka yaitu min 2. Maka min 2 ini adalah baris pivot. Kemudian kita tentukan kolom pivotnya, ya. Kita tentukan kolom pivot. Nah, caranya kita bagi elemen-elemen pada Z ini pada baris pivot. Ini 0 bagi 0, ya. Nanti yang paling kecil itu yang merupakan kolom pivot. Nah, ini min 5/3 dibagi negatif 5/3 dibagi negatif 7/6.
itu nanti hasilnya 10/7. Nah, ini 0 bagi 1, 0, 0 bagi 0, 0. Ya, ini 4/6 dibagi 1/6 hasilnya nanti 4. Maka yang paling kecil itu yaitu yang ini, yang 10/7. Yang kolom X2, sehingga kolom X2 ini adalah kolom pivot. Nah, perpotongan antara baris pivot dan kolom pivot itu adalah ini. Sehingga negatif 7/6 ini di dalam, ini adalah elemen pivot. Nah, X2 ini merupakan variabel masuk, sedangkan S1 adalah variabel keluar. Artinya, X2 ini masuk menggantikan S1. Dan setiap elemen-elemen yang ada di sini, ya, dibagi dengan elemen pivot. Artinya, 0 dibagi negatif 7/6. Negatif 7/6 dibagi negatif 7/6. 1 dibagi negatif 7/6. Dan hasilnya lah ini. Kita perolehlah X2 yang baru, yaitu 0, 6/7, 0, negatif 1/7, dan 14/6. Nah, dengan menggunakan cara yang sama tadi seperti pada tabel iterasi, pada tabel awal simplex, kita nanti juga akan memperoleh Z yang baru, S2 yang baru, dan X1 yang baru, seperti pada cara yang pertama tadi. Nah, sehingga kita peroleh kita peroleh tabel iterasi yang kedua. Nah, nilai Z yang baru tadi ini hasilnya, ini dia hasilnya. Nilai X2 yang baru juga ini hasilnya. Nilai S2 yang baru juga ini hasilnya. X1 yang baru ini hasilnya. Nah, sekarang kita perhatikan nilai kanannya. Apakah masih ada yang bernilai negatif atau tidak? Ternyata nilai kanannya semua sudah bernilai positif. Maka tabel iterasi kedua ini sudah bernilai optimum. Nilai optimumnya ini di atas. Nah, yang 395/9 itu merupakan nilai optimum. Nah, jadi nilai minimum Z, nilai minimum yang diperoleh adalah Z sama dengan 395/9. Itu diperoleh pada saat X1 sama dengan 145/18, ini dia. Dan X2 bernilai 14/6, ini dia. Nah, jadi kita telah memperoleh hasilnya. Dan yaitu Z sama dengan 395/9. Jadi itulah cara menyelesaikan program linear dengan menggunakan metode dual simplex. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.